أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas pembahasan juz'i sama kulli dan kita sudah tahu bahwasanya juz'i sama kulli ini pembagian dari makna, dan dari sinilah mulai pembahasan ilmu mantik hakikatan. Tamam. Jadi pembahasan ilmu mantik ini dimulai dari juz'i sama kulli. Sebelum-sebelumnya mufrad, murakkab, dalalah itu bukan pembahasan dari mantik. Paham ya? Jadi pembahasan mantik itu dimulai dari juz'i sama kulli. Dan setelahnya, sebelum-sebelumnya itu antum udah lupakan, gitu ya. Itu bukan pembahasan mantik, tapi pembahasan mantik itu dimulai dari juz'i sama kulli. Kemudian setelah itu kemarin membahas tentang kulli dan juz'i tidak dibahas. Kemudian disebutkan karena yang pertama li muqabalatihi bil kulli, terus yang kedua tatmiman lil qismah, gitu ya. Dia yutrok, gitu ya, dia ditinggalkan daiman abadan, gitu ya, pasti berbeda dengan yang sebelumnya mufrad sama murakkab nanti akan dibahas di pembahasannya sendiri. Kemudian kita juga udah mentarifkan kulli sama juz'i dengan tarifnya masing-masing, dan kita sekarang akan masuk ke selanjutnya. Sampai mana kemarin? Kemarin sampai matanya sampai sampai wahwal. Sekarang masuk faidah berarti kan? iya. Faidatun, lihat. Al-lafdu yusofu bil ifradi wat tarkibi hakikatan. Al-lafdu yusofu bil ifrad wat tarkib hakikatan. Bahasanya lafaz ini disifati dengan ifrad dan tarkib. Lihat. Bisa gak kita bilang al-lafdu ifrad atau al-lafdu al-ifrad, al-lafdu at-tarkib, al-lafdu bisa gak? Bisa. Kita bilang al-lafdu ifrad, al-lafdu tarkib, bisa gak? Zaidun ifrad, bisa gak? Zaidun qaimun tarkib, bisa gak? Bisa. Bisa gak kita bilang Zaidun ifrad, Zaidun qaimun tarkib? Gak bisa, gitu ya. Karena ifrad ini masdar, tarkib ini masdar, jadi gak bisa. Yang sahih itu gimana? Zaidun mufrad, Zaidun qaimun murakkab. Ini dua hal yang berbeda. Mufrad sama ifrad ini dua hal yang berbeda, jauh perbedaannya. Dan gak bisa Zaid disifati dengan ifrad, gak bisa, gitu ya. Zaidun qaimun disifati dengan tarkib, gak bisa. Zaidun mufrad berbisa, Zaidun qaimun murakkab. Maka perkataannya beliau di sini al-lafdu yusofu bil ifrad, kita takwil. Maksudnya adalah al-lafdu yusofu bil mufrad, at-tarkib ayat al-murakkab. Gitu. Karena itu dua hal yang berbeda, jauh. Ingat ya, al-lafdu yusofu bil mufradi wal murakkabi hakikatan. Gimana maksudnya perkataan ini? Lafaz ini disifati dengan murakkab sama mufrad secara hakikat. Maksudnya gimana? Ketika kita kemarin melihat pembahasan mufrad sama murakkab. Mufrad itu apa? Ma la yadullu ala jismi ma'nahu dalalatan maksudatan. Sedangkan murakkab adalah ma yadullu ala jismi ma'nahu dalalatan maksudatan. Berarti ada yang yadul, yaitu adalah murakkab, ada yang la yadul, yaitu adalah mufrad. Yadul atau la yadul ini punya ta'aluk dengan apa? Yadul dan la yadul ini punya ta'aluk dengan apa? dalalah. Ya, yadul dan la yadul ini punya ta'aluk dengan lafaz apa dengan makna? Dengan lafaz. Yadul dan la yadul ini punya ta'aluk dengan
dengan lafaz, gitu ya. Karena apa? Karena dalalah itu muncul dari mana? Dari sebuah lafaz. Ingat, kenapa muncul dalalah? Karena lafaz tidak bisa menunjukkan dengan dirinya sendiri kepada sebuah makna, ya kan? Makanya dalla aula yadul itu apa? Itu punya ta'alluqnya dengan lafaz, bukan dengan makna. Karena dia yang takhruj al makna, yanbu al makna milal lafzi, ya kan ya. Maka dalla aula yadul ini dari mana? Dari lafaz. Maka ketika itu berarti kita sah untuk mengsifati mufrad sama murakkab dari lafaz. Pembagian mufrad sama murakkab itu dari lafaz. Tamam? Makanya di sini dikatakan al-lafdu yusofu bil mufradi wal murakkabi hakikotan. Bisa nih kita taksim lafaz kepada mufrad sama murakkab secara hakikat. Berbeda dengan makna. Ketika kita melihat makna, bisa gak kita sifati makna ini yadul aula yadul? Gimana caranya? Makna yadul aula yadul. Makna yadul ala makna. Bisa? Gak bisa. Makna la yadul ala makna. Bisa gak? Gak bisa. Ya kan ya? Maka makna gak bisa disifati dengan yadul aula yadul. Tapi boleh gak ketika kita bilang misalnya makna Zaidun mufrad. Bisa gak? Makna Zaid mufrad. Bisa gak kira-kira? Makna Zaidun qaimun murakkab. Bisa gak? Bisa gak? Makna Zaidun mufrad, makna Zaidun qaimun murakkab. Bisa gak? Bisa. Tapi ada tajawuz, ada majaz. Gitu ya. Karena gak bisa makna Zaid disifati dengan mufrad. Yang disifati dengan mufrad adalah lafaz. Berarti apa? Zaid mufrad. Maksudnya apa? Lafzu Zaid mufrad. Ketika kita bilang makna Zaid mufrad, gak sah sebenarnya. Karena tadi kita gak bisa yadul aula yadul buat makna. Makna itu bisanya apa? In yakbal tahakkuk kaza aula yakbal. Ya kan ya? Seperti itu. Makanya, tapi boleh gak kita misalnya bilang makna Zaid mufrad, makna Zaid qaim murakkab? Boleh, tapi ala sabilil majaz. Gitu ya, min itlaqi ismil dal wa iradatul madlul. Majaz mursal. Tamam? Jadi di sini taksim lafaz ilal mufrad wal murakkab hakikatan, hakiki. Ini ya. Taksim al mufrad ilal murakkab hakiki. Gitu ya. Tapi taksim mufrad taksimul lafzi ilal mufrad wal murakkab ini hakiki. Kenapa alasannya tadi? Karena mufrad sama murakkab kemarin kita bilang dia dalla aula yadul. Ya kan ya? Dalla aula yadul. Dia bisa disifati dengan dalla aula yadul. Dan dalla aula yadul punya ta'alluqnya dengan apa? Dengan lafaz. Karena dalalah itu fahmu amrin min amrin. Memahami makna dari lafaz. Berarti dalalah ini muncul takhruj wa tanbu minal lafzi. Kalau seperti itu berarti kita sah mentaksim mufrad sama murakkab dari lafaz. Maka taksimnya taksim hakiki. Tahu ya? Tapi boleh enggak tadi? Boleh. Kalau misalnya kita bilang Zaid makna Zaid mufrad, makna Zaid qaim murakkab boleh. Seperti itu dinamakan dengan majaz. Tamam? Oke ya. Terus yang kedua, makanya di sini dikatakan wa wasful ma'na bihima majazun. Paham ya? Wa wasful ma'na bihima majazun. Tadi ketika misalnya kita bilang makna Zaidun mufrad, makna Zaidun qaim murakkab. Itu berarti apa, majaz. Majaz mursal. Oke, lafaz kelar, gitu ya. Berarti pembagian lafaz kepada mufrad sama murakkab gak ada masalah. Iya kan ya? Hakikatan seperti itu.
Kemudian sekarang kita masuk wal ma'na yusofu bil kulliyati wal juz'iyati hakikatan. Jadi ya, sekarang masuk ke mana? Mana juga sama gitu ya, wal makna dia disifati bil kulliyah. Nah, kulliyah juga di sini gak sah. Sebagaimana tadi kita bilang ifrad itu juga gak sah. Kita juga gak bisa misalnya bilang al hayawan an natik kulliyah. Gak bisa. Paham ya? Karena dia masdar. Sebagaimana dorib sama ad-dorb. Ini beda. Ini dua hal yang berbeda. Dorb ini di mana? Sidihan. Ini hadas. Dia gak kelihatan. Ya kan ya? Pukulan kelihatan nggak? Gak ada. Yang kelihatan apa? Doribnya. Ya kan ya? Anak mukul nih. Kelihatan nggak dorb? Dia kelihatan. Terus kalau misalnya merah nanti anak pukul. Itu apa? Asar dorb. Yang kelihatan itu apa? Dorib sama madrub. Dorb itu gak kelihatan. Sama gitu ya. Di sini juga makanya kita gak bisa bilang wal makna yusofu bil kulliyati. Jadi tapi dibilang wal makna yusofu bil kulli wal juz'i hakikatan. Paham? Berarti taksim. Al makna ilal kulli wal juz'i hakiki. Gitu ya, tafsir makna ilal kulli wal juz'i hakiki. Tapi boleh nggak misalnya kita bilang Zaidun juz'i misalnya. Boleh nggak? Insan kulli. Boleh nggak? Zaidun juz'i. Insan kulli. Boleh nggak? Boleh aja. Ala sabilil majaz. Karena yang dimaksud adalah makna Zaid juz'i, makna insan kulli. Ya kan ya? Apa maksudnya makna insan berarti? Hayawan natiknya. Apa maksudnya makna Zaid berarti? Syakhsnya. Paham ya? Jadi ketika dibilang Zaidun juz'i, insan kulli, ada majaz. Tamam? Oke ya, seperti itu. Berarti kalau dibalik taksimul lafzi ila al-kulli wal juz'i majazi. Paham? Sebagaimana ini kalau dibalik taksimul makna ila al-mufrad sama murakkab majaz. Paham? Wa wasful lafzi bihima majazun. Yang bisa dikatakan seperti itu. Wa wasful lafzi bihima majazun. Ada pertanyaan di sini? Oke, dan ahsan gitu ya. Al ahsan kita itu harus mensifati apa? Al makna itu kulli sama juz'i. Tidak yang seperti dijelaskan oleh musannif. Ya kan ya, musannif tidak menjelaskan seperti itu. Musannif bilangnya apa? Wa huwa ala qismaini a'nil mufrada kulliyun au juz'iyun. Zahirnya apa? Dari mufrad, dari lafaz. Terbagi menjadi dua, yaitu adalah kulli sama juz'i. Ya kan ya? Maka ini apa? Majazi. Kalau menurut beliau, makanya kita harus takwil. Yang bagus ini adalah dari segi makna, bukan dari segi lafaz. Maka ibarah yang bagus harusnya beliau langsung aja to the point, makna gitu ya, mufrad yang punya makna baru terbagi menjadi dua. Ada kulli, ada juz'i. Tamam? Oke. Fa in qulta kana al-aula lil musannifi an yuqaddimal mufrada 'alal muraqqabi li'annahu juz'uhu wal juz'u muqaddamun 'alal kulli tab'an. Kemudian sebelum masuk ke sini kita harus mengetahui
ada yang namanya asbab at-taqaddum. Indal falasifah. Oke, ada yang namanya taqaddum bitabai. Gimana takdim bitabai? An yahtaj asani il awal dunal aks. An yahtaj asani il awal dunal aks. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti al-wahid sama al-itsnain. Ketika kita melihat itsnain untuk ada dua nih, untuk ada butuh pada satu gak? Butuh kepada satu, ya kan ya? 1 ditambah 1 dua. Tapi kita lihat wahid untuk ada butuh gak kepada dua? Enggak. Makanya bitaba itu apa? Takdim bitaba ini seperti apa? An yahtaj asani bil awal dunal akas. Maksudnya gimana dunal akas? Berarti yang pertama tidak butuh kepada yang kedua. Untuk ada. Itu tabiat. Seperti itu. Paham ya? Jadi takdim secara tabi'i, secara tabiat seperti itu. An yahtaj asani lil awal dunal aks. Tamam? Kemudian ada takdim bila illah. Yaitu gimana? Kullun minhuma yahtaju lil akhar. Masing-masing, karena taqaddum, asbab taqaddum berarti taqaddum ini harus ada dua kan? Ya kan ya? Harus ada dua, harus ada sebelum dan sesudah. Kullun minhuma, masing-masing dari mereka yahtaju lil akhar. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti aliyad sama al-qalam misalnya yang anak pegang. Lihat, taharruk al-qalam, spidol ini itu bisa bab apa? Taharruk ini kan ya? Berarti taharruk aliyad muqaddam. Ya kan ya? Ala taharruk apa? Al-qalam. Ya kan ya? Tapi kita lihat berarti apa? Untuk ini, untuk taharruk si qalam butuh, ya kan ya? Kepada taharruk ini. Berarti asani yahtajil awal kan? Seperti itu. Karena di sini bilangnya apa? Kullu minhuma yahtajil akhar. Berarti yang kedua udah butuh sama yang pertama. Kita buktikan yang satu butuh pada yang kedua. Kalau top I kan yang kesatunya tadi enggak? Iya, enggak butuh. Nah, sekarang ketika kita pengen menggerakkan ini, bisa enggak tangan ini terlepas daripada kolam? Untuk menggerakkan ini nih. Untuk menggerakkan ini. Bisa enggak ini tangan kita terlepas dengan ini? Enggak bisa. Makanya dua-duanya apa? Kullun minhuma yahtaju lil akhar. Ini untuk taharruk butuh kepada sini, ini apa? Untuk gerak juga dia gak bisa terlepas. Ya kan ya? Dia gak bisa terlepas untuk menggerakkan ini. Ya kan ya? Maka apa? Kullun minhuma yahtaju lil akhar. Ini dinamakan dengan taqaddum bil illah. Tamam? Kemudian ada taqaddum yang lain dinamakan takdim bil wad'i. Apa maksudnya takdim bil wad'i? An yado'a apa? Asyai' mutaqaddiman ala syai'. Ya kan ya? Anta do'a syai'an mutaqaddiman ala syai'in akhar. Dan ini yang wado ini dia terserah dia, ya kan ya? Mau mengedepankan ini dulu misalnya dibanding ini, mau mengedepankan ini terserah wado. Terserah wadi, ya kan ya? Lakinnal ahsan sebagai seorang wadi itu apa? An yuwafiq al-wad'i bit tabai. Ahsannya seperti ini. Ahsannya sebagai seorang wado, dia harus punya muwafaqah dengan taba. Kalau tabiatnya misalnya seperti ini, wahid ini harus didahulukan, berarti seharusnya secara wado juga seperti itu. Bagusnya. Ya kan ya? Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya meja ini atau misalnya ini papan tulis ini. Ya kan ya? Papan tulis ini untuk ada seharusnya gimana? Sebagai seorang wadi.
mendatangkan dulu ajzanya. Iya. Iya kan ya, secara tabiat karena seperti itu kan. Maksudnya gimana? Secara tabiat juga kita praktekkan ke sini kan bisa juga. Papan tulis. Berarti papan tulis ini untuk ada butuh kepada ajzanya. Iya kan ya? Butuh kepada ini kayunya, ininya, pakunya dan yang lainnya. Iya kan ya? Tapi paku untuk ada butuh sama papan tulis gak? Enggak butuh. Iya kan ya? Nah, seharusnya sebagai seorang wadi juga seperti itu. Iya kan ya? Dia kalau misalnya pengen meletakkan sesuatu harusnya sesuai dengan tabiat bagusnya. Cuman nggak mesti. Paham? Oke, kita praktekkan. Kemudian ada yang namanya juga ada takdim bisyaraf. Ini gampang. Berarti sesuatu dikedepankan daripada sesuatu yang lain gara-gara kemuliaannya. Ya kan ya? Dilihat dari segi kemuliaan. Tamam? Al-imam muqaddamun alal makmum. Ya kan ya? Pasti. Li syarafihi, bukan gara-gara hal yang lain. Tamam? Oke, kita lihat. Fa in qulta kanal aula lil musannifi an yuqaddimal mufrada 'alal murakkabi. Ini udah? Mau nanya, kalau yang bilang illah itu sama-sama yahtaj ilal akhar, menentukan yang muqaddamnya gitu. Menentukan yang muqaddamanya. Tadi yang lihatnya berarti. Ya, kayak Iya maksudnya kalau dalam misalnya dalam contoh lain gitu, apakah kayak mana cara menentukan? Coba contohnya gimana? Ya, apa gitu, kayak apakah semua bisa pakai dia tuh muqaddamnya bil illah gitu, atau Semuanya. apakah Nggak semua mesti. enggak mesti? Gak mesti semuanya muqaddam bil ilah. Jadi tadi kayak ditolak. Cara kita menentukan mana yang pertama, mungkin itu dipelajari di ilmu yang lain. Mungkin ya. Gak ada dobitnya. Anak juga kurang tahu gitu. Kalau cara menentukan Kalau kayak iyat sama kolom kan karena kita bisa ngelihat aja gitu ya guys. Tapi kalau misalnya ada yang lain gitu, ya, contohnya seperti apa? nah, itu belum kepikiran juga. Nah, Gitu. coba kasih dulu contohnya baru kita tahlil. Gitu ya. Tapi bil illah. Oke, di sini dikatakan fa in qulta kanal aula lil musannifi an yuqaddimal mufrada 'alal murakkabi. Berarti ada dakwah. Dakwanya adalah apa? Takdim al aula apa? Al aula takdim apa? Al mufrad ya? Oke. Takdim al mufrad ala al murakkab. Berarti ada mu'tarid. Ya kan ya? Ada mu'tarid yang mengiktirad bahwasanya dan dia mempunyai sebuah dakwah. Dakwanya adalah apa? Al aula seharusnya aula takdim al mufrad ala al murakkab. Kata beliau. Di sebuah dakwah, pernyataannya beliau. Ya kan ya? Terus dakwah supaya dia bisa kokoh, sebuah pernyataan harus dikasih dalil. Makanya beliau mendatangkan dalil. Dalilnya apa? Li'anna al-mufrad juz'ul murakkab wal juz'u muqaddamun alal kull tab'an. Kata beliau dalilnya apa? Li'annal mufrad juz'ul murakkab. Betul gak nih muqaddimah yang pertama li'annal mufrad juz'ul murakkab? Kita harus taslim atau enggak, ya kan ya? Kita lihat, kita cek. Misalnya Zaidun, ini mufrad atau murakkab? Mufrad. Ketika ditarkib Zaidun qaimun, ini juz daripada murakkab apa enggak? Iya. Ini juz daripada murakkab apa enggak? Juz daripada murakkab, berarti sah ini. Ya kan ya? Li'anal mufrad juz'ul murakkab berarti sah. Ya kan ya? Muqaddimah yang pertama sah. Terus kita lihat wal juz'u muqaddamun ala al-kull. Kita lihat, bisa gak Zaidun qaimun ini berdiri tanpa adanya Zaid? Tanpa adanya qaim? Gak bisa. Maka kalau seperti itu betul juga. Juz'un muqaddamun ala al-kull. Ya kan ya? Maka seharusnya kata beliau tadi makanya bilang fa in qulta kanal aula lil musannifi
an yuqaddimal mufrada alal murakabi. Seharusnya seperti itu dong. Ya kan ya, sedangkan beliau di awal apa? Musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradun. Bukan mufrad dulu. Iya. Tapi beliaunya mentaksim dari mana? Murakkab dulu baru mufrad. Ya kan ya? Padahal seharusnya tadi seperti ini. Ya kan ya? Karena ini tabi'i. Ya kan ya? Secara tabiat seharusnya yang mufrad harus didahulukan daripada yang murakkab. Tapi kenapa antum bisa seperti itu? Mewadi'. Beliau mewadi mukhalafah dengan yang ahsan. Karena tadi ahsannya gimana? Wadi ayo Tamam. Wadi itu apa? An yuhsina. Apa tadi? An yuwafiqo. Al-wad'u bitabi. Gitu ya. Sedangkan beliau tadi musannif mentaksimnya murakkab, setelah itu baru mufrad. Kalau enggak ada alasan khalal berarti. Iya kan ya? Maka beliau harus punya alasan. Karena secara tabiat tadi mufrad harus didahulukan daripada murakkab. Secara tabii seharusnya secara wadu pun antum ya Imam Akhdari gitu ya. Harusnya antum juga mendahulukan mufrad, setelah itu baru murakkab. Kenapa antum mendahulukan murakkab dulu habis itu mufrad? Ya kan ya? Baru setelahnya oke. Ini tambahin ya. Wal juz'u muqaddamun 'alal kulli tab'an fayuqaddimu wad'an. Tambahin. Fayuqaddimu wad'an. Ya, fa in qulta kana al-aula lil musannifi an yuqaddimal mufrada 'alal murakkabi li'annahu juz'uhu wal juz'u muqaddamun 'alal kulli tab'an. Gak cukup cuma sampai sana doang. I'tiradnya gak cukup cuma sampai sana doang. Ya kan ya? Makanya harus dilanjutin. Fa yuqaddimu wad'an. Seharusnya ditakdim juga secara wado. Kalau mufrad sama murakkab ini secara tabiat dia didahulukan mufrad habis itu murakkab, seharusnya secara wado juga mufrad didahulukan daripada murakkab. Makanya tambahin fa yuqaddimu wad'an. Maka beliau menjawab, fal jawab. Nah, maksudnya di sini bukan gimana ya? Ini istilah gitu ya. Dalam ilmu adabul bahats wal munazarah. Gitu ya. Nanti ada yang namanya mana, ada yang namanya naqd, ada yang namanya mu'aradah. Jadi ketika antum menemukan di kitab apapun itu fa in qulta fa jawabu kadza, fa in qulta kadza, fa in qulta kadza, berarti di sana itu bukan ada pertanyaan, bukan ada soal. In kana sa'ilan, kata-kata itu apa? Itu bukan soal, tapi apa? Itu istilah. In kana sa'ilan, apa maksudnya sa'il? Sa'il ini adalah mu'tadi apa bukan? Gitu misalnya. Paham kan ya? Itu adalah istilah dalam ilmu adabul bahats wal munazarah. Dan nanti insyaallah nanti antum akan tahu. Oke, fal jawabu kata beliau apa? Anna ma'nal murakkab thubuti wa ma'nal mufrad adami. Berarti beliau punya alasan, enggak khalal. Ya kan ya? Beliau bilangnya apa? Annal ma'nal murakkab thubuti. Lihat. Berarti kita ngelihat ke perkataannya Matin bilang murakkab ini apa? Al murakkab ini apa? Mafhumnya apa? Yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Ya kan ya? Sedangkan mufrad apa? La yadul. Ya kan ya? Karena bilang apa? Musta'malul al-fadhi haitsu yujadu imam murakkabun wa imam mufrad. Fa awwalun ma dalla. Ya kan ya? Juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi aksi matala. Ya kan ya? Kata beliau apa? Bi annal ma'nal murakkab subuti. Apa maksudnya subuti di sini? Ijabi. Positif. Ma la yastamil ala adatin nafi. Ini dia. Subut itu apa? Yang tidak ada adat nafi di dalamnya. Sedangkan adami berarti apa? Yang yastamil ala adatin nafi. Terus kenapa kalau seperti itu? Kemudian ilahnya apa? Wal isbatu asyrafu minan nafyi.
dan isbat itu disebut asyraf minan nafi. Gitu ya. Kenapa asyraf? Karena yang gak ada adat nafinya berarti asal, dan asal adalah asyraf. Iya kan ya? Kita yang ditambahkan berarti apa? Dia hasis. Iya kan ya? Dia punya kekurangan. Antum kalau punya kekurangan harus ditambah gak? Harus ditambah kan? Makanya yang punya kekurangan, makanya salab. Kenapa dia dinamakan salab? Ijab itu kan berarti dia, makanya dia ijab lebih asyraf daripada yang salab. Karena salab ada penambahan. Ya kan ya? Ada kekurangan gitu. Makanya yang kekurangan harus ditambah. Apa yang ditambah di sini? Adat nafi. Paham? Makanya isbat ini asyrafu minan nafi. Tamam? Oke, makanya di sini dikatakan anna ma'nal murakkab subuti wa ma'nal mufrad adami. Jadi udah paham sekarang subuti sama adami di sini maksudnya apa? Aman ya? Wal isbat, dan isbat kata beliau apa? Asyrafu minan nafi faqaddamhu alaihi lidzalika. Maka saya mengedepankan, kata beliau, murakkab dulu itu mufrad. Lidzalika, apa maksudnya lidzalika? Likauni al murakkab asyraf, ka itu baliknya ke asyraf, ke sana. Lidzalika likaunil murakkab asyraf. Tamam? Ada pertanyaan sampai sini? Adami berarti yang enggak ada adat nafinya. Itu disebut dengan adami. Dan yang isbat ini asyraf daripada yang adam. Salah satu dalil kenapa isbat ini dia lebih asyraf daripada yang adam tadi, gitu ya. Isbat ini asal, gitu ya, dan adam ini adalah fara'. Ya kan ya? Kemudian yang ada ketambahan berarti dia punya kekurangan, kan kayak gitu. Ya kan ya? Maka kalau seperti itu, ini asyraf kan karena dia gak ada penambahan. Subuti. Ya kan? Kemudian ada satu lagi berarti ilahnya. Ketika kita melihat sesuatu, yang kita lihat itu sesuatu yang ada apa sesuatu yang tiada? Yang ada. Berarti yang iltifat pertama kali kita adalah yang mewujud, yang subut, bukan yang ada. Itu asyrafiyah juga. Ya kan ya? Berarti ada 3 asyrafiyah yang bisa dilihat. Kenapa subuti atau ijabi dia lebih asyraf daripada yang adami atau salbi. Paham? Udah? Kemudian wa yujab, ya kan ya, wa bihadza yujabu an taqdimihi al-kulli 'alal juz'i. Ini langsung tiba-tiba apa? Wa bihadza yujab. Padahal gak ada perkataan kulli sama juz'i sama sekali. Ya kan ya? Yang beliau bilang apa? Ba in qulta kanal aula lil musannifi an yuqaddimal mufrad 'alal murakkab. Beliau gak ada bilang kulli sama juz'i. Ya kan ya? Beliau bilang mufrad sama murakkab. Tapi tiba-tiba beliau bilang apa? Wa bihadza yujabu an taqdimihil kulli 'alal juz'i. Berarti di sini ada i'tirad juga hakikatnya. Gitu ya, ada i'tirad juga. Berarti apa i'tiradnya? Kenapa? Al-aula gitu. Apa? Takdim al-juz'i, ya kan ya? Ala al-kulli. Dalilnya sama. Iya. Ya kan ya? Li'annahu juz'ul kulli wal juz'u muqaddamun alal kull. Ya kan ya? Tab'an fa yuqaddimu wad'an. Ya kan ya? Harusnya ada juga nih seperti ini di ibarah ini. Cuman enggak kelihatan. Dia apa? Ditakdirkan gitu ya. Makanya beliau bilang di sini apa? Wa bihadza yujab. Apa maksudnya yujab? Yudfa al-i'tirad. Al-i'tirad al-muqaddar. Ya kan ya? Karena yang ada di sini tadi apa? Mufrad sama murakkab. Jadi sama sekali enggak ada i'tiradnya. Tapi ada kata-kata yujab berarti ada apa? I'tirad yang muqaddar. Tamam? Wa bihadza yujabu
an taqdimihi al-kulli 'ala al-juz'i. Oke, kita buktikan. Lihat. Kulli kata musannif bilang apa? Al-kulli itu kata beliau ma afhama alish tirok. Sedangkan juz'i berarti apa? Ma la yufhim alish tirok. Ya kan ya? Lihat. Ini subuti apa demi? Subuti. Ma afhama alish tirok. Subuti. Ijabi, ya kan ya? Iya. Ma la yufhim al-isyraq sebuti apa adami? Adami. Dan kita tadi lihat bahasnya al-itsbat asyrafu minal adam. Makanya di sini beliau bilang apa? Wa bihadza yujabu an taqdimihi al-kulli 'alal juz'i. Beda dengan ta'rifnya syarih. Syarih bilang apa? Al-juz'i ma yamna tasawwur ma'nahu min wuqu'i syarikati fihi. Ya kan ya? Susunannya susunannya syarih itu sesuai dengan takdim tabak. Ya kan ya? Makanya beliau mentakdim juga secara wado'. Makanya beliau di sini wal maqsudu hunal mufrad wa qisman juz'iyyun. Ya kan ya? Wa kulliyun. Berarti apa? Syarih ada muwafaqah antara tabak sama wado'. Tapi matin enggak ada. Ya kan ya? Tapi beliau punya alasan ketika nggak ada. Ada takdim bisa. Kalau nggak ada alasan baru kholaf. Ada kecacatan. Gitu ya. Tapi beliau ada. Tamam? Kalau kita nggak masuk. Oke. Aman ya? Kewenang. Berarti takdim tadi. Karena takdimnya beliau kan murokab, habis itu mufrad. Kemudian di kulli juz'i juga sama. Beliau mentakdim kulli dulu baru juz'i. Padahal seharusnya juz'i dulu baru kulli, mufrad dulu baru murokab. Aman? Oke. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Berarti yang juz'i dulu baru kulli itu toba. Iya. Juz'i dulu baru kulli itu top-nya. Iya kan ya? Kemudian balik ke yang kita tinggalkan di Anwaul Ilmil Hadis kalau nggak salah. Yang kita tinggalkan, summa innaka idza aradta. Ada kan? Itu kita tinggalkan kemarin. Ingat kan? Iya. Masih ingat nggak? Dia bilang ini nanti akan kita jelaskan di pembahasan fa in qulta kanal aula. Ya kan ya? Kita akan balik lagi. Lihat. Summa innaka idza aradta an taktuba tasawwura wa tasdiqa aw tadhkuruhuma aw tata'allamhuma aw tu'allimhuma fal muradu bil wad'i ma yashmalu dzalika faqaddim at-tasawwura 'ala at-tasdiqi li'annahu muqaddamun 'alaihi tab'an fa yuqaddamu wad'an. Ada? Temu? Itu kan kemarin kita tinggalin tuh. Ingat kan kalian? Ana bilang ini nanti kita tinggalkan. Kita gabung dengan pembahasan fa in qulta kanal aula di pembahasan lafaz. Saya bilang seperti itu. Oke, lihat. Di sini syarah gitu ya. Bagi bait apa? Wa qaddimil awwala indal wad'i li'annahu muqaddamun bitabai. Ya kan ya? Oke. Bahwasanya baitnya gimana? Idraku mufradin tasawwuran ulil wadar unisbatin bitasdiqin usim. Beliau mentakdim apa dulu? Tasawwur baru tasdiq. Dan yang seperti ini kata beliau apa? Wa qaddimil awwala, yakni apa? Tasawwur. Wa qaddimil awwala indal wadi. Bagi saya nih sebagai seorang wado, yaitu Imam Akhdari, li annahu muqaddamun bit tab'i. Ya kan ya? Ini misal menandakan beliau tahu gitu ya. Masa harusnya beliau juga di murokab sama mufrad, harusnya mendahulukan mufrad dulu baru murokab. Juz'i dulu baru kulli. Ya kan ya, sebagaimana beliau di awal. Ya kan ya? Karena tadi juz'i, kulli itu kan tab'i. Harusnya beliau secara wado juga meletakkan juz'i dulu baru kulli, bukan kulli dulu baru juz'i.
mufrad dulu baru murokab, bukan murokab dulu baru mufrad. Ya kan ya? Ini bukti bahwasanya beliau di sini ingin ngasih tahu sama kita tafannun. Ya kan ya? Bahwasanya yang pertama nih, gitu, yang awal idraku mufradin tasawwuran ulin wa darku nisbatin bi tasdiqin musib wa qaddimil awwala indal wadi ana gitu ya, li annahu muqaddamun bi tabi. Ini yang pertama. Gitu ya. Ini gak ada masalah. Amin ya. Habis itu ke yang mufrad sama murokab, ke kuli sama juz. Beliau beda mentaksimnya. Ingin ngasih ingin tahu bahwasanya ada loh takdim seperti ini. Ada takdim seperti ini, ada takdim seperti ini. Paham? Ada takdim bitobi. Takdim bitobi itu yang seperti apa? Yang tadi. Ihtiyaju tsani lil awal dunal akas. Ada takdim bil wadi. Yaitu apa? Takdim bil wadi berarti apa? Saya meletakkan sesuatu pertama untuk sesuatu yang lain. Itu terserah wadok. Ya kan ya? Ada juga takdim bisyaraf tadi alasannya beliau. Ya kan ya? Ada juga takdim bil ilah. Takdim bil ilah itu tambahan. Yang ingin disampaikan di sini sama beliau kan cuma ada 3. Ya kan ya? Takdim bil tabi, takdim bil wadi, takdim bisyaraf. Ya kan ya? Cuman ana tambahin takdim bil ilah. Kenapa? Karena tadi buat muqabalah dengan takdim bitobi. Takdim bitobi bilangnya apa? Ihtiyaju tsani lil awal dunal akas. Ya kan ya? Barangkali antum ada pertanyaan. Emang ada ya yang dua-duanya? Ya kan ya? Makanya datangkan yang bil ilah. Paham? Makanya di sini summa innaka, kamu idza aradta antaktub nih sebagai seorang wadi kan? Antaktub tasawwura wa tasdiqa aw tadhkurhuma, harusnya tasawwur dulu baru itu tasdik. Au tata'allam huma, kalau mau mempelajari tasawwur dulu baru tasdik juga. Ya kan ya? Au tu'allim huma, mau mengajarkan pun sama seperti itu. Tasawwur dulu baru tasdik. Fal muradu bil wad'i ma yashmalu dzalika. Berarti semuanya, baik kitabah gitu ya. Baik tadzakur, ta'allum sama tu'allim. Itu ma yashmalu dzalika semuanya berarti. Faqaddim gitu ya. Faqaddim ini berarti apa? Jawab. Dari mana? Jawab dari mana? Dari iza. Iya kan ya? Tadi iza kan bilangnya? Oh iya. Tsumma innaka iza aradta. Iya kan ya? Jawabnya mana? Iza kan syartiyah kan? Maka harus ada jawab. Faqaddim kata beliau. At-tasawwur ala tasdiq. Ya kan ya? Kenapa seperti itu? Li'annahu muqaddamun alaihi tab'an. Maka kenapa? Fayuqaddamu wad'an seharusnya. Ya kan ya? Karena tadi ahsannya gitu ya, muwafaqatu al-wad'i li tab'i. Ya kan ya? Wa hadza ma'na qawlihi wa qaddimil awwala indal wad'i li'annahu muqaddamun lit tab'i. Ada pertanyaan? Apa? Setiap takodum yang 3. Yang mana tuh? Yang sebelumnya tuh yang mana? Yang dakwah Mhm. ada dari. Nah, itu kan. Iya, yang mana? Coba. Yang Riana Mufrad. Ya, kalau yang Riana Mufrad. Yang mana? Coba. Gimana sih? Yang mana? Yang mana ada? Yang faidah yang diberi. Yang faidah. Kan fain kota. Ini kan yang dakwah yang pertama. Oke. Al-awwal takdim mufrad. Oke. Dalilnya li anna mufrad gitu. Itu kan tadi aku juga jelasin sebabnya. Nah, dalil yang di awal tadi yang jelas untuk semua takodum sama. Untuk semua takodum. Maksudnya untuk semua takodum yang mana nih? Iya, kan ada kita Enggak, di sini kayak gini. Di sini tuh kayak gini.
Ini kan salah satu contoh. Ya kan ya? Seharusnya mufrad. Ini kan dalil nih. Dalilnya harus sesuai dengan apa yang udah sesuai dakwanya dong. Ya kan ya? Antum nggak bisa satu dalil dicocokkan untuk semua dakwah nggak bisa. Gimana caranya? Ya kan ya? Ini dalilnya apa? Dalilnya dakwanya apa? Taqdimul mufrad alal murakkab aula. Ya kan ya? Kenapa seperti itu? Dikasih dalil li'annahu apa? Juz'ul murakkab li'annal mufrad, ya kan ya? Li'annahu maksudnya hu ini mufrad. Li'annal mufrad juz'uhu juz'ul murakkab wal juz'u muqaddamun alal kulli. Ya kan ya? Itu satu. Kemudian berarti tadi kan wa bihadza yujabu an taqdimihi alal kulli alal juz'i. Ini juga ada dakwah. Pasti ada dalil juga. Dalilnya berarti antum bikin li'annal apa berarti di sini? Li'annal kulli juz'ul li'annal juz'i juz'uhu. Jadi juz'ul kulli wal juz'u muqaddamun alal kull. Ya kan ya? Kayak gitu. Terus gimana yang soal ente gimana? Anak gak paham soal ente? Iya. Gimana? Jubir, gak apa sekarang jubir nih? Kalau ada jubir. Ma, Salma paling paham. apa Ma? Apa yang mau ente tanyakan? Anak gak paham, pertanyaan ente gak paham, serius. Coba. Sambil jalan. Nah, sambil jalan ini gimana maksudnya? Pengen soal nggak jadi. Mau mulai yang lebih biasa. Apa? Biasa tapi tulisan pola aja. Gitu kayak gitu. Taruh aja kesananya. Tadi kali. Oke, lihat. Wa bihadza yujabu an taqdimihi al kulli alal juz'i. Oke. Lihat. Dari awal deh ana ulang ya. Fa in qulta. Lihat. Ini beliau lagi mentakdirkan. Antum posisikan sebagai pembaca yang dakik dalam membaca. Gitu ya. Sebagai mudakik nih antum nih, sebagai pembaca yang dakik. Misalnya tadi antum tahu bahasanya mustamalul al-fadhi haitsu yujadu imam murakkabun wa imam mufrad. Kemudian misalnya antum kritis mikir, lah kok murakkab dulu beliau misalnya. Seharusnya kan mufrad dulu. Ya kan ya, karena si murakkab ini tersusun daripada yang mufrad. Harusnya seperti itu dong. Kok bisa beliau misalnya seperti itu? Makanya di sini beliau sebagai seorang syarih memposisikan kayaknya nih pasti ada yang berpikiran seperti itu. Makanya beliau kayak jawab, fa in qulta. Kalau kamu bisa bilang seperti itu, makanya fa in qulta kanal aula lil musannifi an yuqaddimal mufrad alal murakkab li annahu juz'uhu wal juz'u muqaddamun alal kulli tab'an. Fal jawab. Paham kan ya? Fal jawabu anna ma'nal murakkabi tubuti wa ma'nal mufrad adami wal itsbat wa asyrafu minan nafi faqaddamuhu alaihi lidzalik. Ya kan ya? Jadi beliau ini lagi memposisikan dirinya, bukan beliau sendiri yang punya itirad, gitu ya. Tapi sebenarnya itirad ini muncul dari itu dinamakan dengan tajrid. Berarti kayak gitu beliau sendiri apa? Beliau mentakdirkan ada seseorang mu'tarid. Iya kan ya? Ada yang Beliau kayak tadi ana mendatangkan bil illah. Kenapa? Tiba-tiba padahal nggak ada di sini loh bil illah. Takdim bil illah. Tapi ana mikir, oh barangkali ente gara-gara tadi ngelihat misalnya ihtiyaju tsani lil awal dunal akes. Emang ada ya yang akesnya juga awal juga butuh pada tsani. Ana datangkanin aja. Nah sama seperti ini halahnya. Iya kan ya? Halahnya syarih juga sama tuh seperti itu. Oh barangkali ini ada yang berpikiran bahwasanya harusnya mufrad dulu baru murakkab. Karena si murakkab ini tersusun daripada yang mufrad. Tapi kok beliau gak seperti itu? Apa alasannya? Makanya beliau bilang fa in qulta. Kalau kamu bilang seperti itu, misalnya apa maksudnya yang dia bilang ini? Anna kanal aula lil musannifi an yuqaddimal mufrad alal murakkab li annahu juz'uhu wal juz'u muqaddaman alal kulli tab'an fal jawabu anna ma'nal murakkab thubuti. Ya kan ya? Wal ma'nal mufrad adami wal itsbat wa asyrafu minan nafi faqaddamu alaihi lidzalik. Ya kan ya? Gitu. Kemudian setelah itu wa bihadza yujab an taqdimihi al kulli alal juz'i. Dengan ini, dengan pernyataan sebelumnya yang sama, ini juga menjawab juga
takdim daripada kulli sama juz'i. Cuman kita harus mentakdirkan. Berarti apa? Fa in qulta kanal aula lil musannifi an yuqaddima al juz'i 'alal kulli li annal juz'ul kulli wal juz'u muqaddamun 'alal kull. Tab'an. Ini ya. Fal jawabu sama berarti. Iya kan ya? Betul. Seharusnya seperti itu. Tamam? Karena beliau di sini tiba-tiba wa bihadza yujab. Apa maksudnya tiba-tiba bihadza yujab kulli sama juz'i? Enggak ada pembahasan kulli sama juz'i sebelumnya. Berarti ada takdir. Harus antum takdirkan juga. Tamam? Oke, ada pertanyaan? Gimana, Pak? Udah ada ulang nih barusan? Iya, bentar. Proses. Gimana? Dalil yang mana? Dalil yang mana tuh? Ente yang Kulit. iya. Yang kulli sama juz'i. Iya. Coba Sama aja. kita bikin ya. Kita bikin. Kalau tadi misalnya mufrad sama murakab li anna al mufrad apa? Subuti. Ul ya. murakab. Murakab. Nah, kita lagi bahas mufrad sama murakab kan? Ya. Oke. Wal juz'u Oke. Kemudian sekarang kita pengen praktekin ke kulli sama juz'i. Berarti gimana? Li anna apa? Juz'i. Al juz'i apa? Juz'ul kulit. Juz'ul kulli. Terus apa? Wal Wal juz'u muqaddamun alal kull. Berarti juz muqaddamun alal kull ini kaidah ada. Iya. Iya kan ya? Juz pasti muqaddam alal kull. Iya. Sama? Kenapa? Kalian jangan diskusi. Kalian kalau diskusi saya ke distract. Oke. Apa? Coba gimana? Pakai bibir. Nah. Jadi nih Ustaz yang Oke. yang Gimana dia? takodumnya kulli sama juz itu. Itu kan sebabnya apa? Iya, takodumul subut. Iya, subut ya. Takodumul subut Allah ada kan? Nah, itu kan gara-gara ini kan maksudnya sebab takodumnya kan syaraf kan. Tapi dalilnya itu kan semuanya sama bukan sama, maksudnya sama semuanya gara-gara ada isbat sama ada jadi yang pertama juga kayak gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya berarti ini dalilnya sama semua. Rumusnya kayak gimana tadi? Kasus Itu rumusnya sama kayak ganti doang. Ini udah berarti. Oke, ini udah. Ini udah ente belum? Aku udah. Udah nemu ya? Berarti ini. Oke, tamam. Iya. Santai aja. Enggak apa. Santai. Ya, aku paham. Iya. Coba ente. Menurut pemahaman ente gimana? Maksudnya sama Dari pertanyaan mereka. Jadi dia kan tadi itu yang pertama kan, Ah, ya ini kan pertama tentang yang mufrad sama murakab. tamam. Terus. Yang dan itu apa sih katanya? Kan ini muqaddam. Pokoknya keduanya pakai asal. Nih. Coba. Gimana? sama semua nih. Kalau yang pertama kan Oke. takdim kata murakab itu kan bilang takdimnya bitabel sambil wadah dengan alasan yang sama. Dengan alasan yang sama. Takdim seperti alal adami. Oh, enggak ada. Tadi yang tuh Enggak seperti itu. Yang Oke, kasus yang pertama kan. karena yang Oke, fokus ya. Fokus Ini kan ya. gara-gara juz. Iya. Minum dulu. Fokus ya. Kayaknya kurang ini dehidrasi. Terlalu Musannif, dari. kurang fokus. Anak tahlil. Musannif mentakdim apa? Di baitnya. Mustamalul al-fadhi hadithu jadu imam murakabun wa imam mufradun fa awwalun ma dalla juz'uhu ala juz'u imanahu bi aksi masalah. Berarti musannif apa bilangnya? Murakab Dulu baru habis itu mufrad. Iya kan ya? Ya. Antum mikir gak? Kenapa? Murakab dulu apa mufrad dulu seharusnya? Harusnya Mufrad dulu. Makanya diiktiraf sama beliau kan? Ya. Harusnya fa in kulta, makanya beliau bilang apa? Al aula ini harusnya mufrad dulu habis itu murakab. Karena apa? Karena dia takdim bitab. Iya kan ya? Takdim bitab itu gimana? Yang tadi ihtiyaj lil awal. Bahasanya mufrad dulu nih harusnya. Karena murakab ini butuh sama mufrad untuk ada. Tapi mufrad gak butuh untuk ada gak butuh murakab. Ya kan ya? Berarti seharusnya secara wadok pun antum ya Imam Akhdari
di bait antum harusnya mufrad dulu, habis itu murakab. Tapi kenapa antum mengedepankan murakab dulu habis itu mufrad? Dijawab sama siapa? Sama musonif juga kan? Iya kan ya? Berarti ada syarih gitu atau ada mu'tarid gitu. Setidaknya ketika ente tidak melakukan itu Ada alasan yang lain. Oke, saya musonif aja. Allah tuh coba. Ada mu'tarid bilangnya apa? Nanyanya pakai Takdim apa? Al-mufrad alal murakab. Kemudian dijawab oleh musannif. Dan dalilnya ya, ini pasti dan dalilnya. Pokoknya tadi antum takdirkan sendiri dalilnya seperti apa. Oke? Kemudian musannif bilang apa? Ini dinamakan dengan takdim bisyarah. Kenapa seperti itu? Karena murakab, kata beliau, murakab ini dia subuti dan mufrad adami. Dan subuti ini apa? Asyraf daripada adami. Al isbat asyraf minal adam. Paham kan ya? Paham nggak? Iya. Ya, terus pertanyaannya gimana? Terus yang ente bingungin gimana? Ingat bahwasanya nih kayak gini. Musannif itu mentakdim murakab dulu, habis itu mufrad. Padahal seharusnya sebagai seorang wadi beliau nih, dan beliau tahu ini takdim bitopinya mufrad dulu, habis itu murakab. Tapi kenapa kok beliau mengedepankan murakab habis itu mufrad? Punya alasan dong, harus punya alasan. Kenapa? Karena dia murakab ini subuti susunannya. Apa beliau murakab bilangnya? Madalla fa awwalun madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi aksi matala. Iya kan ya? Berarti beliau punya alasan karena murakab ini kata beliau subuti. Si mufrad ini ada adami. Apa subuti tadi? Yang ada, yang tidak ada adat nafi. Sedangkan adami yang ada adat nafi. Berarti yang ada adat nafinya, yang enggak ada adat nafinya lebih syaraf. Iya kan ya? Karena dia gak punya kekurangan. Iya kan ya? Makanya berarti kalau seperti itu al isbat asyraf minal adam. Gitu ya. Saya mengedepankan karena gara takdimnya takdim bisyaraf. Gitu ya. Bukan takdim bil kita gak ngelihat takdim bitopinya. Paham? Iya. Oke, tadi pertanyaannya kenapa yang di juz'i sama kuli itu sama juga, gitu nggak sih pertanyaannya? Iya. Kenapa di Oke, habisnya gimana? Gampang. Karena tadi kita nangkepnya yang pertama itu takdim di Wado. wado, yang kedua tadi itu di asyraf. Padahal semuanya intinya sama-sama biasa. Sebentar, cerna lagi. Saya lagi bicara. Coba ulang. Satu orang. Kesimpulan Satu orang. itu kesimpulan harusnya. Satu orang. Coba. Oke. Kan pengalaman kita tuh tadi kan awalnya bilangnya kan toba sama wada. Toba sama wado. Yang mana nih? Yang mana awalnya? Tadi yang di murakab. Oke. Mufrad sama murakab. Jadi hasilnya wada, toba sama wada. Dan ujung-ujungnya itu ujung jauhnya takdim bil syaraf. Iya, tadi kira-kira itu beda. Ingat kaidah. Kaidahnya apa? Al ahsan an yuwafiq al wada' bitoba. Ingat kaidah ini. Ahsannya adanya wada' itu harus ada muwafaqah dengan toba. Kalau tobatnya harusnya mufrad dulu habis itu murakab, maka sebagai seorang wadi harusnya mengedepankan mufrad sama murakab. Kalau gak ada muwafaqah alias beliau mukhalafah, berarti kayak tadi beliau mengedepankan murakab bisa itu mufrad, harus punya alasan. Iya kan ya? Alasannya bisyarah. Oh, iya, Pak. Tamam. Takdimnya beliau, takdim murakabnya beliau kepada mufrad bisyarah. Dari mana syarafnya? Murakab ini subuti, mufrad ini ada. Kulli ini subuti, juz'i ini adami. Tamam. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Berarti kalau misalkan mau dibikin martabah, maka bitop ini yang paling atas. Habis itu Secara tabiat ya iyalah. Iya. Iya kan ya? Habis itu? Habis itu
Apa setelahnya? Setelahnya apa? Kalau martabak setelahnya habis itu terjun payung. Peringkat 13 turun perform. Berarti habis bitabi ilwati. Iya, habis ilwati bis syaraf habis itu ilah gitu. Kalau dibikin martabak. Kita mau bikin martabak. Kalau misalkan Enggak ada susunan kayak gitu enggak ada. Oh, emang nggak ada? Anak nanya nih. Lebih bebas. Hah? Bebas. Maksudnya tuh Mungkin kalau Bilwati nggak masuk alasannya bebas itu dalam masuk arti kayak Oke, Iya kan? Hmm. Kalau Bilwati intinya menyesuaikan tetap. ada alasan. Apa? Intinya antum kalau mau ngedepankan sesuatu, Alasannya. ya kan ya? Intinya kalau antum mau mengedepankan sesuatu, antum harus punya alasan. Enggak ada misalnya ini harus takdim Mau billah. dibuat story galau nih. Apa? Iya, setiap ada alasan itu pasti kita Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya pasti setiap alasan. jadi Ya kan? ada yang salah. Membuat story galau. Iya, benar. Maksudku bebas dengan alasan. Bebas dengan alasan. Diam. Ya, harus seperti itu. Antum apalagi kalau mukhalafah dengan yang ahsan. Iya kan ya? Kalau ada mukhalafah dengan yang ahsan, kenapa beliau seperti itu? Antum harus tanyakan. Iya kan ya? Inilah mantik itu mengajarkan supaya antum juga gak seuzon sama orang. Iya kan ya? Iya kan? Seperti itu. Barangkali seperti itu. Barangkali misalnya wah, si ini gak mau traweh, barangkali sekarang barangkali jam malam. Iya kan ya? Apa? Pokoknya segala sesuatu itu harus ada alasan. Oke, ketinggalan. Ini udah ya. Syaraf tuh ya. Oke, tadi di pembahasan tasawur sama tasdik, bahwasanya tasdik itu terbagi menjadi dua mazhab. Ya kan ya? Ya. Ada mazhabnya al-imam, al-hukama. Ada mazhabnya imam. Siapa imam sini? Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kata hukama, tasdik itu basit, yaitu maksudnya adalah al-hukum. Fakot. Ya kan ya? Sedangkan menurut imam, tasdik ini basit. Berarti yang dimaksud adalah hukumnya aja. Ya kan ya? Sedangkan menurut imam, murakkab. Berarti mencakup apa? Tasawur. Maudhu. Mana bilang mahkum alaih? Mahkum alaih. Tasawur. Mahkum bi. Tasawur nisbah. Tasawur al-hukam. Ini kata imam, ya kan ya? Tadi bahwasanya apa? Tadi kan takdimul kulli, takdimul tasawur ala tasdik tab'an. Makanya kata beliau fayuqaddimu wad'an. Kita praktekkan di sini. Menurut beliau tasdik itu menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dia murakkab. Harus ada tasawur mahkum alaih, harus ada tasawur mahkum bihi, harus ada tasawur nisbah, harus ada tasawurul hukmi. Berarti tasdik kata beliau majmu' hadhil arba'ah kulnya. Berarti tasawur mahkum alaih juznya apa enggak? Juz daripada tasdik apa bukan? Juz'un daripada tasdik. Ya kan ya? Tasawur mahkum bihi juz'un daripada tasdik apa bukan? Juz'un daripada tasdik. Tasawur nisbah juznya apa bukan? Juznya. Tasawur hukmi juznya apa bukan? Juz A. Ya kan ya? Berarti kalau seperti itu supaya kita sampai ke tasdik yang ini, ya kan ya? Ini semuanya juz. Ya kan ya? Wal juz muqaddamun alal kul. Ya kan ya? Di sini gampang mempraktekannya. Ya kan ya? Karena kaidah tadi juz'un muqaddamun alal kulli taba'an. Ya kan ya? Tapi bagaimana cara kita mempraktekkan ke mazhabnya hukama? Ya kan ya? Hukama kata beliau tasdik itu basit, yaitu hukumnya aja. Tapi bisa gak kita sampai ke hukum doang tanpa yang tiganya? Gak bisa kan ya? Berarti harus ada tasawur juga, ya kan ya? Tasawur tiga ini. Cuman bedanya kalau tadi di sini beliau bahwasanya tiga ini sebagai juznya, ya kan ya? Dan ini gampang, muqaddamun alal kul, jelas. Tapi di sini ini sebagai syarat. Tinggal kiaskan ke sana. Ya kan ya? Tinggal kiaskan ke juz muqaddamun alal kul. Bahwasanya berarti asyartu muqaddam
alal masyrut atau asyar sabiqun, ya kan ya? Iya. Alal masyrut sebagaimana, ya kan ya? Sebagaimana antum misalnya di fikih, ada gak misalnya fikih menjelasin sholat dulu, misalnya sholat arkanus sholat, mubtilatus sholat, sunanus sholat, gak ada kan ya? Pasti sebelumnya itu wudu dulu, bukan setelahnya misalnya sholat habis itu bab wudu, tapi sholat ini setelah bab wudu, taharah, ya kan ya? Karena itu bahasnya syarat muqaddaman alal masyrut. Tamam? Oke ya. Udah. Kemudian tadi ketika ana bilang yang mu'tamad, kemarin ana bilang yang madhab mana? Hukama. Seharusnya tadi apa? Kalau misalnya yang mu'tamad madhabnya hukama, ana haknya ngejelasin yang mana? Pertama kali ana jelasin hukama seharusnya, iya kan ya? Tapi ana ngejelasin tadi pertama kali yang mana? Yang ini kan? Harus ada alasan ana juga, iya kan ya? Karena ini yang mudah, iya kan ya? Ini mudah dan ini paling terdekat. Tadi kita lagi ngejelasin apa? Juz sama kul, iya kan ya? Tasawur sama tasdik. Al juz'u muqaddaman alal kul. Yang paling sesuai yang mana? Yang ini, iya kan ya? Mafhum? Seperti itu. Itu harus punya alasan. Nah, juga punya alasan. Ana mentakdim atau mengakhirkan pembahasan yang sebelumnya, idza aratta, innaka idza aratta, kada yang tadi itu tasawur sama tasdik. Kenapa ana akhirkan? Ana punya alasan, ya kan ya, supaya tadi muwafaqah, ya kan ya, ada muwafaqah tadi membahas tentang apa? Takdim, ya kan ya. Makanya ana bilang nanti kita bahas bareng di fa'in kulta di pembahasan lafaz. Tamam? Intinya tadi dari semua itu, ketika antum udah tahu takdim yang tadi, gak ada misalnya takdimnya harus seperti ini, gak ada. Yang penting ketika antum mentakdim sesuatu, apalagi sesuatu tersebut tidak sesuai, antum harus punya alasan. Tamam? Iya. Oke, dikit lagi. Wa qauluhu, ada selanjutnya, wa qauluhu ala juzu'i ma'nahu. Karena beliau apa bilangnya? Apa baiknya? Famufhimu syirakinil kulliyu fa'awalun bukan? Bahwa ala kismaini anil mufrada kulliyun au juz'iyun hayujidah. Oh, bukan itu. Fa'awalun ala juzu'i. Iya kan ya? Iya. Wa qauluhu ala juzu'i ma'nahu bi tahriki zai bid dhammi kama qara'a bihi Syu'bah, gitu ya, min riwayati Asim, gitu ya. Berarti boleh, ingat ya, boleh dibaca juzu, boleh dibaca juz'u, tapi di bait harus juzu. Ingat ya, tapi di bait harus juz'u, karena ada alasan lain, darurat. Paham? Nah kalau hilang nggak enak, coba antum nazumin. Ada yang hilang taktinya, ya kan ya? Berarti dari Matin ini menyusun matan untuk bisa dinazumin tuh alasannya kayak gitu. Maksudnya alasannya gimana? Alasannya pakai apa, kiroah? Iya. Kenapa? Iya. Maksudnya kenapa ada alasan kenapa gitu? juzu? Kenapa bukan juzu gitu? Jadi ada bacaan yang lain. Itu benar. Masuk sekali khalaf. Di surat Al-Baqarah, "Tsumma ala kulli jabalin minhunna juz'a." Ya kan ya? Iya. Ke sana. Jadi dari itu ya. Panjang perjalanan panjang. Belum buat muallif. Jadi beliau seorang musannif bilang juzu itu ada muwafaqah dengan qiraah Syu'bah bin Asim dalam surat tadi Al-Baqarah, "Tsumma ala kulli jabalin minhunna juz'a." Anak dari pasti baca matan pasti kenapa juzu ya? Ternyata ini Ada selalu kebaca juz. Ada pertanyaan di sini? Salah. Aman? ternyata Aman ya? Qiraah Syu'bah. Kita temukan nanti di qiraah-qiraah yang mana ada kan di matinnya. Ya, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan sekarang. Jangan bilang nggak tahu. Silakan. Kenapa? Hasan. Kita mau selesai, San. Mau izin kemana, San?
Gawe ya. Kerja ya. Dari habis ini langsung kerja ya. Jarang. Oke, Asyarafna San. kalau nggak ada, nahdlatul alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Jangan pada terlambat dong. Anak jam 2 nih pasti di sini. Gitu ya. Jangan pada terlambat. Karena ada seharusnya nih setiap anak selain libur kuliah itu anak ada kegiatan. Ada kegiatan mabar anak sendiri sama teman-teman. Cuman itu anak buang demi antum. Gitu ya. Maka silakan hargai waktu anak. Gitu ya. Jadi antum jangan pada telat. Kalau jam 2, insya Allah anak udah ada di sini jam 2. Pasti, tanya aja. Kalau lebih paling 1 menit, 2 menit, 3 menit. Gak sampai misalnya setengah jam atau seperempat jam, 5 menit lebih misalnya. Pasti anak jam 2 udah stay di sini, insya Allah. Gitu ya. Jadi jangan pada lambat. Sama? Antum tahu gimana caranya biar antum semangat belajar? Pengen tahu gak? Biar antum pengen semangat belajar, antum niatkan belajar antum buat ngajar. Dah, gitu. Karena antum akan tertuntut sendiri. Ketika antum niatkan belajar antum untuk ngajar, antum akan tertuntut untuk baca banyak, untuk murojaah lebih banyak. Kalau antum pengen semangat belajar. Jadi kalau antum ngerasa kok anak malas banget ya belajar, ya mungkin antum kurang niat. Coba antum niatkan untuk mengajar. Antum akan tertuntut dengan hal tersebut. Oh berarti anak harus murojaah banyak nih. Oh anak harus mutolaah yang banyak nih. Karena anak akan ngajar kayak gitu. Paham ya? Itu salah satu. Cuman niat itu baik apa buruk? Sebenarnya seharusnya kan kita niat belajar untuk apa? Izalah. Ya kan ya? Izalatul jahl seharusnya. Ya cuman untuk menyemangati gak ada masalah. Gitu ya, buat menyemangati antum gak ada masalah. Jadi kalau antum ngerasa tadi misalnya, aduh saya malas, saya ini segala macam. Ya itu, coba antum rubah mindsetnya. Oh anak pengen ngajar nih. Anak suatu saat pengen ngajar ini. Nanti anak suatu saat pengen ngajar ini. Anak suatu saat pengen ngajar ini. Antum pasti akan tertuntut sendiri. Oh iya. Itu bila belajar, pulang, duduk, atau misalnya main-main dulu sebentar, habis itu murojaah. Habis murojaah antum baca mutolaah kitab-kitab yang sederajatnya. Seperti itu. Karena antum suatu saat akan sadar, oh saya akan ngajar, saya punya adik kelas, saya akan ngajar, saya akan ngajar, saya akan ngajar. Saya pulang ke Indonesia, saya akan ngajar, saya akan ngajar. Apalagi antum KMI, Kuliatul Mualliminal Islamiyah. Ya kan ya?